Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Media Nadia Rama Putri yang hari ini akan melakukan wawancara terhadap KD mengenai kondisi kesehatan gigi dan mulut. Nanti bisa dijawab sesuai dengan kondisi yang Adik alami aja ya. Oke, sebelumnya namanya Dek siapa? Rara. Dek Rara. Oke, Dek Rara, tempat tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di kota Semarang. Di kota Semarang. Semarangnya itu bagian tengah kota, kayak di Simpang 5 dan sekitarnya, atau di pinggir kota, atau di perkampungannya? Di jalan kecil. Kayaknya sih nggak masuk tengah kota, jadi di pinggir kota. Oke, di pinggir kota ya Dek Rara. Terus Dek Rara tahun ini umurnya berapa sih? Tahun ini 12 tahun. Tahun ini 12 tahun. Oke. Terus Dek Rara tahu nggak pendidikan terakhir ayahnya itu apa? Terakhir lulus kuliah tuh. Lulus kuliah. Terus kalau mamahnya Dek Rara? Sama dok, lulus kuliah juga. Lulus kuliah juga. Oke. Lalu menurut Dek Rara, kondisi kesehatan gigi dan mulutnya Dek Rara tuh kayak gimana sih? Apakah baik banget atau jelek banget? Mungkin bisa pakai skala 1 sampai 6. 1 itu baik banget, 6 itu jelek banget. Atau Dek Rara juga bisa jawab kalau Dek Rara nggak tahu. Menurut saya untuk gigi masih baik-baik aja sih dok. Jadi kayaknya di skala 2. Untuk gusi nggak ada masalah sih dok. Jadi di skala 1. Oke, jadi giginya Dek Rara di skala 2 dan gusinya di skala 1 ya Dek Rara. Terus Dek Rara dalam setahun ini pernah nggak sih ngerasa sakit gigi atau nggak nyaman gitu sama giginya? Dan kalau pernah itu seberapa sering sih? Pernah, tapi jarang sih dok. Mungkin sekali 2 kali. Oke, jadi jarang ya Dek Rara. Terus setelah ini saya bakal nanyain mengenai perawatan yang dilakuin Dek Rara. Dalam setahun ini berapa kali sih Dek Rara itu ke dokter gigi? Seingat saya sekali sih dok. Sekali. Dan waktu itu alasannya karena apa Dek Rara itu ke dokter gigi? Giginya sakit, ternyata karena bolong. Oke, giginya sakit dan ternyata waktu diperiksa bolong gitu ya. Oke, terus Dek Rara kalau ngebersihin gigi itu seberapa sering atau berapa kali gitu? Saya sehari 2 kali saat mandi. Oke, saat mandi. Jadi sikat giginya sekalian mandi gitu ya? Iya. Oke, terus setelah ini saya bakal nyebutin beberapa alat yang digunain buat ngebersihin gigi gitu ya. Nanti kalau Dek Rara memakai alat tersebut bisa bilang iya. Yang pertama Dek Rara pakai sikat gigi. Iya. Pakai. Terus Dek Rara pakai tusuk gigi kayu. Tidak. Tidak. Terus tusuk gigi plastik. Tidak. Terus Dek Rara pakai benang gigi. Tidak. Tidak. Terus Dek Rara apakah menggunakan arang yang warna hitam itu? Tidak. Tidak. Terus apakah Dek Rara menggunakan siwak yang bentuk tampilannya tuh kayak batang kayu? Tidak. Tidak. Terus apakah Dek Rara itu menggunakan alat lain yang selain tadi udah saya sebutkan untuk membersihkan gigi dan mulut? Tidak. Tidak. Oke. Terus apakah dalam membersihkan gigi Dek Rara itu menggunakan pasta gigi atau odol? Pakai odol ya. Terus apakah di pasta gigi tersebut ada kandungan fluoride-nya? Tidak tahu, saya hanya memakai pasta gigi yang ada di rumah aja sih dok. Oke, jadi Dek Rara nggak tahu ya kandungan pasta giginya Dek Rara tuh ada fluoride-nya atau tidak. Iya. Oke, terus nanti saya bakal nyebutin beberapa masalah karena gigi dan mulut. Kalau Dek Rara dalam setahun ini pernah mengalami masalah tersebut nanti bisa bilang ya. Yang pertama, apakah Dek Rara pernah merasa tidak puas atau merasa malu dengan tampilan giginya Dek Rara? Tidak. Tidak pernah. Oke. Terus apakah Dek Rara ini pernah menghindar tersenyum atau menahan tertawa karena tampilan giginya Dek Rara? Tidak. Tidak. Oke. Terus apakah Dek Rara pernah diejek sama anak lain teman-temannya Dek Rara mungkin karena giginya Dek Rara? Tidak. Tidak. Oke. Terus apakah Dek Rara pernah izin nggak masuk sekolah gitu karena mengalami sakit gigi? Tidak. Tidak pernah. Terus apakah Dek Rara pernah mengalami kesulitan dalam menggigit makanan yang keras terutama kayak biskuit gitu karena giginya Dek Rara? Tidak. Tidak. Terus apakah Dek Rara pernah mengalami kesulitan dalam mengunyah makanan? Tidak. Tidak pernah. Oke, selanjutnya
saya bakal menanyakan mengenai makanan dan minuman yang dikonsumsi Dek Rara. Nanti bisa dijawab apakah dalam sehari itu mungkin Dek Rara bisa berkali-kali, atau sehari hanya sekali, atau seminggu bisa berkali-kali, atau seminggu sekali saja, atau sebulan sekali saja, atau bahkan tidak pernah mengonsumsi makanan atau minuman tersebut ya. Yang pertama, apakah Dek Rara ini sering mengkonsumsi buah-buahan segar? Mungkin seminggu sekali. Seminggu sekali, oke. Lalu untuk konsumsi seperti biskuit atau kue krim seberapa sering? Mungkin jarang, mungkin dalam sebulan bisa sekali 2 kali. Oke, berarti sebulan bisa sekali atau 2 kali. Lalu untuk minuman bersoda seperti Coca-Cola atau Sprite itu seberapa sering? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Lalu untuk selai dan atau madu itu seberapa sering? Sebulan hanya 1-2 kali. Sebulan hanya 1-2 kali, oke. Lalu untuk permen karet yang mengandung gula, apakah sering Dek Rara mengkonsumsi permen? Seminggu bisa berkali-kali. Seminggu bisa berkali-kali. Lalu untuk permen, apakah sering Dek Rara? Sangat sering, mungkin beberapa kali dalam sehari. Oke, sering banget ya berarti. Iya. Lalu untuk minum susu dengan gula, apakah Dek Rara sering? Seminggu bisa beberapa kali. Seminggu bisa beberapa kali. Lalu untuk teh dengan gula seberapa sering? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Untuk kopi dengan gula? Saya lumayan suka, tapi karena larangan jadi seminggu sekali. Oh, jadi dibatasin ya Dek Rara. Oke, lalu yang terakhir, apakah Dek Rara ini pernah merokok? Tidak pernah. Tidak pernah merokok. Oke. Terima kasih Dek Rara atas jawaban dan juga partisipasinya dalam wawancara ini. Wawancaranya sudah selesai. Sebelumnya tadi Dek Rara umurnya 12 tahun, tinggalnya di pinggir kota Semarang. Dek Rara ini sekali dalam setahun ini mengunjungi dokter gigi karena masalah gigi yang bolong, dan Dek Rara merasakan sakit ya. Dek Rara sikat gigi sehari 2 kali pada saat mandi. Lalu Dek Rara sering mengonsumsi permen karet, minuman bersoda, dan juga Dek Rara tidak merokok. Oke, jadi sebelumnya saya izin memberikan saran ya Dek Rara. Mungkin yang pertama dalam menggosok gigi benar, Dek Rara sehari itu 2 kali itu udah bagus. Tetapi kalau bisa dilakukannya itu di saat setelah makan dan juga sebelum tidur. Karena kalau setelah makan itu kan mungkin ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di giginya Dek Rara. Nah, kalau tidak langsung dibersihkan mungkin itu akan menumpuk dan nanti jadi masalah tuh sama giginya Dek Rara. Jadi kalau bisa sikat giginya dilakukan di setelah makan dan juga sebelum tidur ya. Lalu untuk kandungan pasta berfluoride. Jadi fluoride itu kandungan yang mana dia itu bisa melindungi gigi kita. Jadi gigi kita itu bisa kuat dan nggak gampang keropos gitu istilahnya. Jadi mungkin bisa Dek Rara minta tolong ke mamahnya, mungkin kalau beli pasta gigi yang ada kandungan fluoride-nya dong mah, karena itu bagus untuk gigi Dek Rara gitu. Terus yang ketiga mengenai konsumsinya Dek Rara. Kalau bisa konsumsi yang mengandung gula, terutama tadi Dek Rara sering makan permen ya, itu kalau bisa dikurangin karena makanan yang mengandung gula dia tuh sifatnya lengket sama gigi kita. Jadi kalau Dek Rara bersihin mungkin itu agak sulit, dan apalagi kalau Dek Rara habis makan tuh nggak langsung sikat gigi begitu. Jadi itu nanti bisa bikin masalah sama gigi kita. Oh ya, yang terakhir mungkin Dek Rara bisa minta tolong sama mamahnya diajakin kalau ke dokter gigi itu minimal 6 bulan sekali dikontrol gitu kesehatan giginya Dek Rara. Mungkin itu aja sih. Terima kasih atas ketersediaan waktunya Dek Rara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.